Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai, kembali lagi nih di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas di tengah tren PHK, cari kerja terkendala usia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyoroti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan. Berdasarkan catatan Kemnaker, jumlah PHK dari Januari sampai Agustus 2024 sebanyak lebih dari 46.000 pekerja. Jumlah tersebut sekitar 71,3% dibanding angka PHK sepanjang 2023. Ida mengungkap akhir-akhir ini PHK banyak terjadi. Menurutnya, tren PHK membuat pemerintah berusaha menekan angkanya. Caranya dengan mempertemukan pekerja dengan manajemen dan membuka lowongan pekerjaan lewat Bursa Kerja Nasional. Mengingat 2024 masih tersisa 3 bulan lagi gitu ya, Ida berharap tidak ada lagi kasus PHK, paling tidak amit-amit nih ya kalau sampai angka PHK tahun ini lebih tinggi ketimbang 2023. Lantas gimana nih nasib para pekerja yang di PHK tersebut? Bisakah dengan mudah mencari pekerjaan baru? Dan bagaimana nih jika mereka tak lagi masuk dalam batas usia yang kerap dicantumkan syaratnya dalam lowongan kerja di negeri ini? Karena nih ya, sebelumnya Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan uji materi pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Uji materi itu diajukan oleh seorang warga Bekasi bernama Leonardo Olenvins Hamonangan. Leonardo mempermasalahkan aturan dalam pasal tersebut karena dianggap memunculkan diskriminasi. Pasalnya, pihak pengusaha atau pemberi kerja dapat mengatur batas usia tertentu bagi pelamar pekerjaan. Tapi nih ya, dari MK melihat kalau penentuan syarat usia, pengalaman maupun latar belakang pendidikan dari pihak pemberi kerja saat mencari tenaga kerja bukanlah bentuk diskriminasi. Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyebut, tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pihak pemberi kerja membeda-bedakan antar suku, ras atau etnis, agama ataupun golongan tertentu saat mencari tenaga kerja. Menurut pemohon, di banyak negara lain praktik pembatasan usia dalam lowongan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai diskriminasi berbasis usia. Pemerintah AS misalnya membentuk aturan Age Discrimination in Employment Act sejak 1967 guna melindungi pekerja berusia di atas 40 tahun. Tapi nih yang jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau tren pemutusan hubungan kerja di Indonesia terus berlanjut? Sementara sebagian dari korban merupakan pekerja senior. Kita bahas usai komen netizen plus 62 berikut. Pertama kita baca dari akun @abaxx. Ini yang di PHK, belum yang dipaksa resign. Berikutnya kita baca dari akun @ruxx. Dan saya termasuk yang harus memberhentikan orang. Punya usaha di bidang transportasi dan pariwisata. Dulu sebelum COVID masih bisa bayar gaji bulanan admin. Setelah COVID dan gak ada job, akhirnya admin terpaksa harus dirumahkan. Karena gak ada pemasukan untuk gaji mereka. Lanjut ke akun berikutnya @zinxx. Gak heran sekarang banyak tagline create your own opportunity. Lanjut ya, @hasxx juga komen nih. Bersyukurlah yang masih bisa kerja sampai sekarang. @putxx, semoga yang pada di PHK karena alasan efisiensi perusahaan udah pada punya penghasilan lain yang melampaui gajinya terdahulu. Amin. Doa bersama yuk biar diaminin malaikat juga. @fairxx. Indonesia gak baik-baik aja. Ke @jakxx. Butuh banget peluang usaha yang gak mandang batas umur dan bisa dikerjain dari mana aja. Kayak bisnis dropship gak sih? Lanjut ke @.xx. Bisa jadi tingkat kriminalitas meningkat. Seyogyanya semua warga lebih mawas diri. Pertahankan diri sendiri dan jangan lengah. Uang Rp5.000 pun teramat berharga untuk saat ini. Terakhir, @xx. Get well soon Indonesia. Yuk semangat!
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkap sejumlah tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari tantangan dinamika ekonomi global, digitalisasi industri, mayoritas pengangguran berusia 17 sampai 24 tahun, sampai perubahan jenis pekerjaan. Proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 hanya 2,9%. Negara-negara maju diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat hanya 1,4%. Sementara itu negara-negara yang masuk kategori emerging market seperti China, India, Rusia, Brazil diperkirakan hanya mampu tumbuh sebesar 4%. Sementara Indonesia bersama 4 negara ASEAN lainnya diproyeksikan mampu tumbuh lebih tinggi sekitar 4-5%. Khusus Indonesia, alhamdulillah kita sudah tumbuh 5,01%. Tantangan yang lain adalah tantangan digitalisasi dan green economy. Adanya digitalisasi telah mendorong pertumbuhan gig economy yang mengubah pasar kerja menjadi fleksibel dan perubahan profesi dan kompetensi yang tidak bisa kita hindari. Digitalisasi juga terkait erat dengan transisi menuju ekonomi hijau, menuntut keterampilan-keterampilan baru yang spesifik, terutama dalam konteks energi rendah karbon dan ramah lingkungan. Tantangan lain adalah adanya bonus demografi. Bonus demografi bisa kita anggap sebagai tantangan, bisa juga kita anggap sebagai peluang. Penduduk usia muda mendominasi populasi. Tentu ini membawa tantangan yang besar dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, terutama untuk mengatasi pengangguran di kalangan muda, yang kalau menurut data usia 18 sampai 24 tahun mendominasi pengangguran kita. Data juga menunjukkan bahwa pengangguran itu lebih banyak di daerah-daerah perkotaan. Tantangan yang lain, perubahan lapangan pekerjaan berupa pergeseran ke jenis pekerjaan dan keterampilan menengah yang memberikan nilai tambah lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi pergeseran itu? Karena kita masih punya tantangan, mayoritas angkatan kerja Indonesia 53% lebih berpendidikan SMP ke bawah. Nah, di tengah berbagai tantangan perekonomian tadi nih, anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR RI, Neti Prasetyani Aher, menyoroti banyaknya PHK di berbagai jenis industri. Neti menilai tren PHK juga dipengaruhi pengambilan kebijakan. Dia meminta pemerintah membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri supaya kasus PHK bisa ditekan. Perusahaan sepatu, kemudian industri fashion, termasuk juga makanan minuman, ya tentu saja harus dicari bagaimana caranya agar industri makanan dan minuman ini tetap kemudian bisa berpihak kepada para pekerja, namun juga memberikan aspek pelindungan kepada warga. Juga demikian dengan industri fashion, ya. Satu sisi ketika industri fashion ini kemudian banyak mem-PHK pekerjanya, kita lihat begitu banyak masuk pakaian impor dari beberapa negara tetangga kita. Nah, itu kan berarti yang harus diubah adalah kebijakannya. Bagaimana caranya agar apapun bentuk produknya, apapun perusahaan yang ada di tanah air ini betul-betul bisa masih menggunakan para pekerja dalam negeri dan tidak memindahkan ya pabrik-pabriknya, perusahaannya ke negara lain dengan skema skala upah murah. Nah, ini kan yang kemudian juga menjadi pertanyaan atau pertaruhan pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa kasus PHK massal yang terjadi belakangan nih ya di Indonesia diantaranya dari industri tekstil kali ya. Jadi nih ada 700-an orang yang kena PHK di PTS Dupatex Jawa Tengah dan juga angka yang sama di PT Alenatex Jawa Barat. Selain itu juga ada PHK 200-an orang di PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta Jawa Barat per 30 April 2024. Nah, dari sektor teknologi juga nggak ketinggalan ada kasus PHK di Tokopedia dan TikTok Shop yang tidak dipublikasikan berapa jumlahnya.
Tapi, kata Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan Shop Tokopedia Nuraini Razak, PHK perlu dilakukan untuk mendukung strategi pertumbuhan e-commerce. PHK nggak cuma terjadi di perusahaan swasta, tapi juga di lembaga pemerintahan, yaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mem-PHK 40-an pekerja. Kata Erick, PHK dilakukan sebagai langkah bersih-bersih. Nah, gimana ya kalau angka PHK makin tinggi? Tapi batas usia di lowongan pekerjaan di sektor perekrutan pekerja masih jadi masalah. Kita tanya ke dosen Departemen Manajemen Universitas Indonesia UI, Ariana Satria. Ini kan kabar terbaru gitu ya Pak, tren pemutusan hubungan kerja nih Pak. Ini kan sebenarnya di Indonesia bukan kasus pertama gitu ya Pak ya. Beberapa kali perusahaan-perusahaan termasuk yang besar pun melakukan PHK nih Pak. Melihat tren ini yang terus meroket gitu Pak, seperti apa sih Pak? Kalau pertumbuhan ekonomi itu memang kalau melihat data-data pertumbuhan ekonomi untuk dunia itu yang paling tinggi setelah pandemi itu adalah sekitar 2021-2022. Itu semacam ini ya, meningkat pesat begitu sampai di berbagai tempat. Secara umum sekitar 3,5% gitu ya di dunia. Nah, begitu juga ada di negara-negara Amerika, Eropa. Tapi kemudian 2023-2024 ini tampaknya memang menurun begitu pertumbuhannya. Jadi dari tadi yang 3,5 jadi 3% begitu. IMF ya, perkiraannya seperti itu. Terjadi penurunan terutama di negara-negara Amerika, Eropa begitu ya. Eropa sebetulnya agak naik, Amerika yang menurun, sementara Eropa meningkat. Memang yang lainnya relatif meningkat begitu ya. Tapi hanya di daerah negara berkembang dan di Asia yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi dibandingkan 2022. Nah ini walaupun ternyata diperkirakan ekonomi 2024 ini pertumbuhannya lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada pertumbuhan di 2023. Penyebabnya menurut IMF ini memang ada dinamika pemulihan gitu, terus karena masih adanya risiko resesi di negara-negara ekonomi utama, terus ada inflasi, kemudian ya kondisi katakanlah perang gitu ya, geopolitik begitu, ini membuat pertumbuhannya pasti terpengaruh begitu. Pak, kan pemerintah mengatakan kalau mereka itu mempertemukan manajemen dengan pekerjanya gitu ya Pak, juga membuka lowongan lewat Bursa Kerja Nasional. Nah, sebenarnya langkah-langkah ini tepat nggak sih Pak, atau cukup nggak sih jadi solusi banyaknya PHK yang terjadi gitu? Artinya begini, kalau PHK ini di berbagai negara itu beberapa solusinya di mana pemerintah dapat melakukan intervensi adalah reskilling atau upskilling begitu ya, jadi pelatihan-pelatihan. Nah kemudian juga memang lebih aktif untuk tadi katakan bursa kerja. Nah itu yang menjadi salah satu peran penting pemerintah begitu. Jadi memang itu juga sudah tepat untuk melakukan itu. Nah, kemudian juga kan sebetulnya Undang-Undang Tenaga Kerjaan, baik yang 13/2003 yang sebetulnya belum ada yang bagian yang belum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan juga mengatakan apabila PHK itu sebagai tindakan terakhir begitu. Nah, ini diharapkan para pekerja dan pengusaha ini pada masa-masa perubahan seperti ini diharapkan bisa melihat kepentingan bersama meskipun memang ada perbedaan-perbedaan kepentingan. Ini beberapa, misalnya sebagai contoh, ini tahun-tahun awal tahun ini sampai baru saja ini Kementerian Tenaga Kerjaan juga selain tadi melakukan upaya-upaya pelatihan, reskilling segala, itu juga berusaha meningkatkan kualitas hubungan kerja di tempat kerja. Begitu caranya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan seminar-seminar kepada para pelaku kerja, termasuk juga dinas-dinas tenaga kerja di daerah. Jadi tripartit begitu ya. Jadi pelatihan misalnya contohnya sekarang dihidupkan kembali yang namanya hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila ini menekankan pada kerjasama, saling memahami begitu. Cuma memang ada kekhawatiran dari teman-teman Serikat Buruh bahwa hubungan industrial Pancasila ini nanti seperti masanya Orde Baru. Tapi tentu saja yang katakanlah malah jadi represif begitu. Tapi tentu saja seharusnya ini tidak akan terjadi begitu ya, karena kan sekarang sudah alam demokrasi, keterbukaan, informasi mudah sekali dicapai begitu. Maka
suasananya akan berbeda, tidak akan menjadi represif. Saya juga terlibat dalam beberapa pelatihan tersebut, di mana saya juga mencoba menekankan bahwa Indonesia ini tenaga kerjanya harus meningkatkan produktivitasnya begitu. Produktivitas Indonesia, katakanlah pertumbuhan produktivitasnya relatif lebih rendah daripada 5 tahun yang lalu, begitu pertumbuhannya ya. Memang Indonesia sudah agak tinggi gitu dibandingkan yang lain-lain gitu, katakan di tengah, tapi masih kalah dari negara-negara Asia, misal Vietnam, Malaysia, dan sebagainya. Apalagi untuk Indonesia Emas ini, menurut LPM juga tadi, bahwa kita dapat tumbuh untuk mencapai pendapatan, kita termasuk pendapatan yang tinggi pada Indonesia Emas itu, kalau kita berorientasi ekspor, dan ekspornya teknologi tinggi, begitu. Inilah mungkin yang jadi tantangan ke depan, begitu. Iya, Pak. Ini kan kalau mengingat gitu ya Pak ya, beberapa waktu lalu MK itu kan pernah menolak seluruh permohonan uji materi gitu Pak, terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 35 ayat 1 gitu ya Pak ya. Ini kan pemohon ini menganggap pemberi kerja atau perusahaan itu diskriminatif gitu Pak, karena bisa semena-mena menghambat orang gitu Pak, khususnya yang di atas 30 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kan biasanya kalau ada lowongan kerja itu ada usia maksimal gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya syarat batas usia di lowongan kerja ini jadi salah satu faktor nggak sih Pak, sulitnya masyarakat ini mencari kerja dan memperburuk keadaan setelah banyaknya PHK gitu Pak? Memang itulah, ada kemungkinan yang di PHK itu juga tadi ya, yang mungkin tidak kurang siap untuk mengadopsi teknologi begitu ya. Nah, memang itu terjadi gitu ya. Tapi memang juga kalau mengenai diskriminasi ini mungkin norma atau pertimbangan di berbagai negara itu berbeda-beda ya. Kalau di negara-negara maju, negara barat, memang diskriminasi itu juga terkait dengan usia begitu. Jadi misalnya lowongan kerja tidak boleh mencantumkan batas usia begitu. Tapi di Indonesia tadi kan juga bahwa ternyata diperkenankan begitu. Mungkin juga karena memang pertimbangan-pertimbangan, misalnya bahwa di sini ya katakanlah jumlah tenaga kerja cukup banyak begitu. Nah itulah jadi makanya pemerintah perannya penting untuk mengupgrade skill atau keterampilan dari yang tadi di PHK, termasuk juga menyediakan jaring pengamannya berupa jaminan pesangon gitu ya, jaminan pemutusan kerja begitu. Mungkin ketika di PHK tapi mau mencari pekerjaan lagi terhambat usia, kira-kira apa sih Pak yang bisa dilakukan korban PHK gitu? Dan apa juga yang bisa dilakukan mungkin pemerintah Pak untuk mengakomodasi persoalan ini? Sebetulnya begini, memang ini kalau kita melihat statistik, pekerja di sektor informal itu relatif besar ya. Informal ini juga misalnya mereka melakukan upaya semacam wirausaha begitu ya. Nah ini memang penting untuk di industri-industri untuk katakanlah mempersiapkan ya. Nah biasanya memang kalau teman-teman yang akan memasuki masa pensiun itu biasanya diberi pelatihan wirausaha. Tapi tentu saja memang itu agak sukar ya, karena biasanya pelatihannya itu hanya berkisar beberapa hari, minggu, atau bahkan hanya bulan aja di bawah 1 tahun. Nah, sebelum pensiun begitu. Saya pikir ini juga menjadi salah satu mungkin dapat diubah begitu ya. Jadi kemampuan wirausaha ini mulai ditanamkan lebih awal begitu, bukan hanya pada orang yang pensiun begitu, yang akan pensiun. Diharapkan nanti dia, karena memang agak susah ya, jadi kalau orang gajian terus kemudian harus wirausaha begitu ya, itu mentalnya sangat susah untuk berubah, jadi harus dilakukan secara bertahap. Sebetulnya salah satu standar keterampilan nasional Indonesia SKKNI yang diujikan itu juga salah satunya adalah kewirausahaan, ada level 3, 4, 5 ya, itu saya pikir juga menjadi salah satu jalan, tapi memang mungkin harus ada kerjasama antara pemerintah dan para pengusaha. Oke, berarti kalau boleh saya tarik sedikit kesimpulannya gitu ya Pak ya, dari pemerintah ini bisa memperbanyak pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat khususnya yang terkena PHK gitu ya Pak ya? Kalau bisa juga jangan yang kena PHK, yang sebelum kena PHK tadi, kalau mereka bisa ya mencapai SKKNI itu, maka dia
sudah siap sebelum di PHK, dan itu sebetulnya juga kemampuan wirausaha itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai kalau di luar wirausaha di luar perusahaan itu kan ya namanya entrepreneur gitu ya. Kalau yang di dalam perusahaan itu namanya intrapreneur. Intrapreneurship itu bisa ditumbuhkan sehingga juga bisa bermanfaat karena nanti mereka akan lebih awas, lebih sigap dalam mengembangkan perusahaan begitu. Lebih jeli begitu. Oke, dan mungkin untuk masyarakat juga mungkin awalnya sulit gitu ya Pak ya, dari bekerja untuk memulai usaha. Sangat sulit. Ya, orang gajian ya, itu susah memang. Tidak bisa dipersiapkan dalam waktu, harus lebih dari setahun gitu. Oke. Tapi mungkin bisa dicoba ya Pak, karena kan kalau misalnya mengandalkan mencari pekerjaan baru mungkin terhambat usia gitu ya. Iya. Ini juga memang saya pernah berbicara dengan beberapa teman-teman serikat pekerja. Teman-teman serikat pekerja juga berusaha untuk membantu menumbuhkan semangat wirausaha itu juga begitu. Dan keterampilan-keterampilan kepada para anggotanya begitu. Terima kasih banyak ya Pak Aryana. Mari Mbak Lia. Berkaca dari Makau dan Singapura, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berencana melegalkan pembangunan kasino dan perjudian. Pemerintah Thailand melihat kasino sebagai ladang menghasilkan uang dan mampu menjadi daya tarik wisata. Thavisin juga menganggap aturan baru ini akan membawa banyak keuntungan dan meningkatkan perekonomian Thailand. Ketimbang disebut mempromosikan perjudian, Thavisin mengatakan kalau dirinya lebih memilih mengawasi dan menggunakan kasino sebagai ladang investasi untuk menciptakan tenaga kerja. Sebelumnya, pemerintah Thailand hanya melegalkan judi pada pacuan kuda dan lotre yang dikontrol negara. Sedangkan aktivitas judi lainnya dilakukan secara ilegal atau warga Thailand sendiri lebih memilih berjudi ke Kamboja. Kejaksaan Tinggi Korea Selatan menetapkan ex-presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjadi tersangka kasus suap terkait bantuannya kepada menantu laki-lakinya bermarga So untuk mendapatkan posisi strategis di sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Meski status So bukan lagi menantu Moon Jae-in, Kejati Korsel tetap menggeledah rumah anaknya Moon Dae. Penggerebekan dilakukan setelah Kejaksaan Korea Selatan mendapatkan aduan dugaan nepotisme. So diduga mendapat pekerjaan di maskapai penerbangan EasterJet pada 2020 sebelum dirinya bercerai dengan Moon Dae. Moon Jae-in adalah Presiden Korea Selatan periode 2017 sampai 2022. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah politik modern di Korea Selatan. Kementerian Sumber Daya Air Cina mengungkap 4 situs irigasi kunonya ditetapkan sebagai struktur irigasi warisan dunia, World Heritage Irrigation Structures. Anugerah ini diberikan oleh Komisi Internasional untuk Irigasi dan Drainase, International Commission on Irrigation and Drainage, selama pertemuan Dewan Eksekutif Internasional ke-75. 4 situs irigasi yang masuk jajaran warisan dunia adalah Sumur Kares di Uighur Xinjiang, Bendungan Huizhou dan Bendungan Wuyuan di Tiongkok Timur, lalu ada juga teras ring Fengyan di Tiongkok Barat Laut dan Bendungan Chumfeng di Tiongkok Barat Daya. Penetapan warisan dunia diharapkan mampu melindungi dan mempromosikan proyek-proyek irigasi yang memiliki nilai historis dan pengalaman ilmiah. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Kementerian Agama mengimbau penyiaran azan maghrib di televisi dapat dilakukan dengan running text selama menayangkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini 5 September 2024. Imbauan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Agama menyarankan agar misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024 pada pukul 17 sampai dengan 19 WIB disiarkan secara langsung dengan tidak terputus pada seluruh televisi nasional. Juru bicara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas Sunanto menjelaskan, umat Katolik di seluruh Indonesia pasti ingin mengikuti misa bersama Paus Fransiskus. Namun, tak semuanya dapat undangan untuk langsung hadir ke Stadion GBK Jakarta. Karenanya, umat Katolik bisa mengikuti misa melalui siaran di televisi. Selanjutnya ke Medan, Sumatera Utara.
Wali Kota Medan Bobi Nasution mengklarifikasi video viral habisnya stok obat di RSUD Dr. Pringadi. Berdasarkan keterangan tim dokter, Bobi mengklaim obat yang dibutuhkan ada, namun merek obatnya tidak sesuai. Bobi menjelaskan kalau ketidaksesuaian merek adalah hal lumrah, lantaran dosis dan spesifikasi obat yang dibutuhkan sama. Terkait dukungan Pemkot ke sektor kesehatan, Bobi menegaskan pemerintahannya sudah mendukung penuh permasalahan kesehatan. Kata Bobi, anggaran bidang kesehatan juga sudah cukup besar dan tidak ada lagi alasan untuk habis obat di RSUD. Terakhir ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengaku sulit menjual tiket MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung 27 sampai 29 September 2024. Melansir Antara News, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ITDC, Troy Reza Waroka di Mataram menduga kesulitan penjualan tiket disebabkan mahalnya akomodasi. Troy berharap pemerintah Provinsi NTB menetapkan ambang batas atas dan bawah penginapan di wilayah Lombok selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Tak hanya dari sisi penyelenggara, Troy mengungkap mahalnya harga akomodasi seperti hotel menjadi concern dari penonton MotoGP. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.